selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini aku mau bahas tentang bahaya menggunakan obat diet untuk jangka panjang. Simak videonya sampai selesai ya. Banyak orang yang ingin memiliki berat badan ideal. Selain penampilan fisik yang lebih menarik, membuat kita lebih percaya diri, bahkan untuk kesehatan. Dan banyak cara juga untuk mendapatkannya. Mau diet secara alami, bahkan jalan pintas. Tak banyak orang memilih jalan pintas untuk mendapatkan berat badan ideal secara cepat. Bertebaran di media sosial, iklan obat diet atau pil pelangsing. Strategi iklan yang menarik, manfaat yang ditawarkan menggiurkan, bahkan harga fantastik yang ditawarkan. Siapa yang tidak tertarik dengan strategi iklan mereka? Mereka menawarkan ribuan testi, bahkan ada yang bilang tanpa diet, terus tanpa olahraga, bisa makan banyak, berat badan turun dalam 10 kilo 1 minggu. Tertarik bukan? Nah, apakah itu semua ada efeknya untuk tubuh? Apalagi untuk jangka panjang. Tak banyak obat diet ini bisa merusak jiwa, mental, bahkan berujung maut. Di video kali ini, aku mau cerita pengalaman nyata dari orang-orang yang mengkonsumsi obat diet. Bahkan ada yang meninggal. Semoga di video ini bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Siapa sih yang gak mau hanya dengan mengkonsumsi obat diet tanpa capek-capek, tanpa atur pola makan, tanpa bersusah payah bisa mendapatkan berat badan ideal? Saya pernah melihat salah satu iklan yang bunyinya seperti ini. Siapa yang ingin mendapatkan berat badan ideal atau langsing 5 kilo turun berat badannya dalam seminggu? Tentu kalau saya saat berat badan saya berlebih, mungkin saya akan memilih cara itu karena mungkin saya udah mencoba berbagai macam jenis diet tetapi tidak berhasil. Akhirnya saya memilihlah obat diet ini untuk menurunkan berat badan. Nah, saya sendiri tidak pernah teman-teman mengkonsumsi obat diet atau pil pelangsing. Pernah dulu saat berat badan saya 78 kilo ditawarkan oleh teman bahkan tetangga saya mengkonsumsi obat diet. Mereka menawarkan, ini obat dietnya, kamu akan bisa kurus. Soalnya mereka tidak percaya kalau saya bisa diet secara alami untuk kurus, apalagi turun berat badan. Nah, akan tetapi saya tidak menggubris tawaran mereka. Saya bilang, saya akan pasti bisa kurus atau turun berat badan tanpa mengkonsumsi obat diet atau pil pelangsing. Sampai akhirnya sekarang mereka sendiri sudah tidak mengkonsumsi atau sudah tidak menjual obat diet tersebut. Nah teman-teman, saya juga ingin membagikan pengalaman nyata nih dari teman-teman saya yang sudah mengkonsumsi obat diet. Yang bilang, saya mbak 3 tahun yang lalu mengkonsumsi obat diet. Haid saya terganggu, haid saya kacau. Memang efek dari menggunakan obat diet ini berat badan saya turun. Akan tetapi setelah tidak mengkonsumsi obat diet ini, berat badan saya kembali naik, bahkan lebih drastis dari sebelumnya. Nah, karena di embel-embel produk ini bisa melangsingkan, banyak kan kita kaum wanita yang tergiur dengan embel-embel pil pelangsing. Kita tanpa pikir panjang lagi membeli obat itu, setelah dikonsumsi ternyata mengganggu salah satu kesehatan kita. Baik itu seperti teman saya ini, haidnya terganggu. Siapa sih yang tidak khawatir ya? Biasanya haid kita lancar, setelah mengkonsumsi obat diet ini haidnya malah terganggu. Pasti ini efeknya ya, efek samping dari menggunakan obat diet. Nah, kita diet itu untuk sehat teman-teman, bukan malah mengganggu kesehatan, bukan malah sakit. Nah, pengalaman selanjutnya ini datang dari teman saya lagi. Katanya, aku dulu pernah konsumsi obat-obat pelangsing masih zaman sekolah, padahal berat badan sudah 50-an, gak gemuk, maklum masih alay. Hasilnya 2 minggu jantung berdebar, gak nyaman. Alhamdulillah bisa hilang. Nah, untung secepatnya mbaknya sadar ya kalau menggunakan obat diet itu gak bagus untuk kesehatan.
apalagi mengganggu jantung. Rasanya jantung berdebar-debar, pusing, terus berkeringat dingin. Nah, sebaiknya teman-teman stop deh mengkonsumsi obat diet. Selanjutnya ada lagi nih, kemarin pernah pakai paket titik-titik yang dari minyak kelapa, kapok banget, tiap detik BAB, pipis berujung sakit, toh timbangannya turun. Nah, siapa yang teman-teman yang memiliki pengalaman kalau mengkonsumsi obat diet berpengaruh sama kesehatan seperti ini, BAB atau pipis sakit, nggak nyaman banget ya. Bukannya berat badan turun, tapi malah berujung sakit. Ini pengalamannya, aku dulu diet pakai pelangsing, bukannya kurus makin bengkak. Kalau berhenti, kalau minum pelangsing pengen minum mulu, jadi nggak makan sama sekali, udah kenyang. Akhirnya emah aku kambuh. Nah, sampai dia masuk rumah sakit, suaminya trauma dengan istrinya yang mengkonsumsi obat diet. Nah, mungkin kerja obat diet itu nggak tahu lah ya efek kimianya tuh terhadap tubuh kita gitu teman-teman. Masa sih kita hanya mengkonsumsi obat itu, kita nggak makan sama sekali, kita hanya dianjurkan untuk minum air putih aja. Lah, tubuh kita ini bekerja 24 jam teman-teman. Masa sih nggak diisi nutrisi dari berbagai jenis makanan? Nggak masuk logika aja gitu ya. Nah, sebaiknya teman-teman jangan deh percaya lagi dengan embel-embel obat diet itu bisa menurunkan berat badan secara cepat. Seandainya ada obat diet yang ampuh untuk menurunkan berat badan secara cepat, mungkin di dunia ini sudah sedikit ya orang yang memiliki berat badan yang ideal gitu. Angka obesitas aja di dunia ini sudah meningkat gitu teman-teman. Masa sih ada obat diet atau obat mujarab yang bisa menurunkan berat badan 10 kilo dalam 1 minggu teman-teman? Percaya nggak? Kita aja diet susah payah, atur pola makan, atur olahraga aja nggak bisa turun 10 kilo dalam seminggu. Lah, ini hanya mengkonsumsi obat, nggak olahraga, nggak diet, makan banyak bisa kok turun berat badan. Hei, itu dehidrasi apa mencret sih? Maaf ya teman-teman, saya itu agak kecewa gitu dengan perilaku iklan-iklan yang ya begitulah. Nah, yang satu lagi tuh ada teman saya, dia bilang dia ditawarkan sama temannya mengkonsumsi pil diet. Nah, pil dietnya itu berupa kapsul, kapsulnya tanpa merek. Nah, jadi teman saya ini dia nggak tahu obat diet itu aman atau tidak, bahannya apa, kandungannya apa, efek sampingnya apa. Jadi karena percaya sama temannya, ayo yuk kita mengkonsumsi obat diet ini, mungkin berat badan kita akan turun. Nah, obat dietnya itu tanpa merek, apalagi nggak tahu ya sudah terdaftar di BPOM atau enggak, aman atau tidak. Jadi setelah dia mengkonsumsi ini, temannya juga ternyata emang sih berat badan temannya itu turun setelah mengkonsumsi obat diet ini. Akan tetapi setelah itu temannya itu mengalami masalah dengan kesehatannya, yaitu susah kentut teman-teman. Pasti risih dan mengganggu banget ya. Jadi setelah itu dia pergi ke rumah sakit untuk diopname. Nah, beli obat dietnya berapa, setelah masuk rumah sakit biaya yang dikeluarkannya berapa, berat badannya turun emang, tapi setelah itu berat badannya makin membengkak. Bahkan seharusnya berat badannya itu 50, setelah stop konsumsi obat diet itu jadi 95 kilo. Kebayang nggak teman-teman naiknya berapa? Nah, terus ruginya lagi, masuk rumah sakit biayanya nggak murah ya. Nah, jadi setelah itu teman saya bilang dia udah nggak mau konsumsi obat itu, dia kapok, dia buang obatnya, dia nggak mau mengalami hal yang sama dengan temannya tadi. Nah, dan yang pengalaman yang terakhir teman-teman, ini nyata. Ada teman saya yang bilang saudaranya cowok bukan mengkonsumsi obat diet, akan tetapi lemon botolan. Saya tidak menyebutkan merek ya, lemon botolan.
Banyak orang yang percaya bahwa hanya mengkonsumsi air lemon berat badan kita akan turun. Sebenarnya bukan dari lemonnya ya teman-teman. Masa sih kita hanya mengkonsumsi lemon berat badan akan turun? Nah, akan tetapi saudaranya ini mengkonsumsi lemon secara berlebihan. Dia stok air lemonnya itu berbotol-botol di kulkas. Terus dia tanpa olahraga, dia hanya ingin turun berat badan secara cepat, kata teman saya itu. Jadi dia ingin turun berat badan cepat, dia mengkonsumsi hanya air lemon saja teman-teman, tanpa mengkonsumsi nasi, buah, sayur. Dia hanya mengkonsumsi air lemon itu. Dan apa yang terjadi? Lambungnya kena teman-teman. Pas dicek dokter, lambungnya sudah kena kronis. Sampai dia minum air panas pun sudah nggak terasa. Sampai akhirnya dia meninggal teman-teman. Ini nyata, ini nggak dibuat-buat atau ini nggak settingan teman-teman. Jadi saya ingin memperingatkan, jadikanlah pengalaman teman-teman saya ini sebagai pembelajaran teman-teman untuk memilih diet secara sehat. Nah, kasihan kan? Apalagi saudaranya ini tuh masih muda banget. Karena sudah kecewa mencoba diet nggak berhasil, dia memilih hanya mengkonsumsi air lemon saja. Sifat lemon itu asam. Kalau sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu ternyata nggak baik ya teman-teman. Nah, sebaiknya tips dan trik saya, kalau seandainya teman-teman ingin memilih atau membeli obat diet, sebaiknya teman-teman cek dan recheck dulu. Mulai dari mereknya apa, terus tawarannya itu bagaimana, cara penggunaannya itu bagaimana, dan efek sampingnya apa, apakah sudah terdaftar di BPOM atau tidak. Menurut saya, kalau kita ingin menurunkan berat badan, pilihlah diet yang secara sehat atau alami. Cobalah rubah pola pikir kita untuk sabar dalam menurunkan berat badan. Masak mie instan aja perlu tahap atau perlu step atau perlu proses kan. Masa kita ingin diet dengan hasil yang instan teman-teman? Gak ada hasil yang instan di dunia ini. Semua memerlukan proses. Nah, kalau teman-teman ingin memilih obat diet, tergantung pilihan teman-teman sendiri. Saya aja tanpa obat diet bisa kok turun berat badan. Yang terpenting teman-teman itu harus sabar dan konsisten serta niat. Dietlah untuk jangka panjang, bukan hanya turun berat badan habis 10 kilo sudah konsumsi obat itu kita udahan dietnya. Bukan begitu ya teman-teman. Sama aja kita ketergantungan sama obat diet. Nggak baik untuk organ hati, untuk organ ginjal, untuk organ khusus. Kan banyak tuh cerita-cerita kalau yang mengkonsumsi obat diet bahkan bisa terkena kanker usus, jantungnya bermasalah. Nah, apakah teman-teman mau seperti itu? Niatnya ingin kurus malah berujung sakit atau masuk rumah sakit. Bahkan tak banyak yang berujung kematian teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman dietlah secara sabar gitu. Jangan mau ditawarkan dengan strategi iklan yang ya turunnya itu secara cepat dalam hanya hitungan hari, bahkan mingguan. Kita nggak tahu penerimaan obat itu di dalam tubuh kita. Kita nggak tahu tubuh kita itu bagaimana, bisa obat itu tuh berpengaruh atau enggak. Bahkan banyak orang yang mengkonsumsi obat itu enggak ngaruh sama sekali. Bahkan rambutnya rontok, terus sembelit, terus pusing, mual, muntah, masuk rumah sakit. Nah, bahkan sakit berhari-hari. Nah, semoga dari kisah nyata ini teman-teman bisa jadikan pembelajaran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah, assalamualaikum semuanya.